Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, aku Devitri Maharani dan aku hari ini bakal ngebahas topik yang pasti relate sama kita semua yaitu prokrastinator. Kalian tahu kan kebiasaan nunda-nunda kerjaan sampai detik terakhir? Kita semua pernah pasti ngalamin, mulai dari tugas sekolah, pekerjaan, sampai hal-hal sehari-hari yang seharusnya gampang tapi malah kita tunda terus. Jadi di podcast kali ini, aku bakal ngobrolin apa sih prokrastinator itu, kenapa kita suka nunda-nunda, dan yang paling penting gimana caranya supaya bisa ngelawan kebiasaan ini. Jadi siap-siap buat dengerin ya. Yuk kita mulai. Prokrastinator adalah orang yang memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dilakukan. Mereka seringkali menunda tugas-tugas penting hingga mendekati tenggat waktu yang bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan hasil kerja yang kurang maksimal. Orang-orang yang prokrastinasi ini biasanya punya kecenderungan buat ngulur waktu, seringkali karena ngerasa tugasnya berat atau nggak nyenengin. Jadi pada nyari alasan deh buat nunda-nunda atau karena merasa nggak pede, takut gagal, buntu, apapun alasannya sehingga memilih untuk menunda mengerjakannya. Prokrastinator juga sering banget ngelakuin hal-hal yang nyaman atau nyenengin, kayak nonton anime, drakor, main game, dan lain-lain, daripada mikir buat buru-buru ngerjain hal yang penting. Biasanya karena ngerjain tugasnya tuh bikin stres. Nah, ini disebut juga sebagai hedonic delay, yaitu kecenderungan milih aktivitas yang langsung ngasih rasa puas atau nyaman daripada yang bikin kita harus berusaha lebih keras buat jangka panjang. Seringkali orang yang prokrastinasi ini sadar banget kalau kebiasaan nunda itu buruk dan pengen berubah. Tapi karena takut gagal atau cemas karena pekerjaan yang sulit, mereka nggak pernah ngelakuin perubahan itu. Ini dikenal sebagai procrastination paralysis. Kita tahu harus bertindak, tapi rasa cemas bikin kita tetap diam. Artinya kondisi di mana kalian jadi lumpuh atau nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara terlalu banyak nunda-nunda. Jadi kalian bingung, stres, atau overwhelm sampai akhirnya nggak ngelakuin apa-apa sama sekali. Sama kayak prokrastinasi, tapi levelnya lebih parah karena kalian bener-bener stuck dan nggak bisa mulai. Gimana? Kalian pernah ngalamin juga nggak? Selain itu, banyak prokrastinator tuh perfeksionis. Mereka sering kali takut buat mulai atau menyelesaikan sesuatu karena khawatir hasilnya nggak sempurna. Terus jadi terjebak deh dalam siklus overthinking tentang tugas tersebut yang akhirnya bikin mereka nunda-nunda karena takut gagal atau nggak bisa mencapai standar yang mereka tetapkan sendiri. Jadi kita udah bahas nih tentang prokrastinasi dan semua dampaknya yang bikin stres. Tapi tenang, gak ada yang perlu khawatir. Hari ini kita bakal fokus ke solusi apa aja sih yang bisa kita lakuin supaya bisa keluar dari jebakan nunda-nunda ini. Nah, mari kita bahas beberapa strategi yang bisa membantu kita untuk tetap on track dan lebih produktif. Siap? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, atur tujuan kecil. Kalau sering overwhelm karena tugas, coba pecah jadi bagian kecil-kecil. Misal daripada nulis satu laporan penuh, bikin target kecil kayak tulis satu paragraf dulu, terus dilanjutin dengan riset setengah jam dulu, dan seterusnya. Riset nunjukin kalau otak kita lebih gampang ngerjain hal kecil yang spesifik dibanding tugas besar yang bikin stres. Progres kecil kayak gini juga ngasih rasa puas setiap kali nyelesain satu bagian. Jadi bikin kita lebih semangat buat lanjut. Percaya deh. Nah, yang kedua, menerapkan teknik Pomodoro. Gunakan metode kerja 25 menit diikuti dengan istirahat 5 menit. Dengan ini, kita bisa menjaga fokus tanpa lelah atau bosan. Menurut penelitian, Pomodoro bisa bantu buat full fokus selama interval waktu pendek tanpa keganggu dan bikin pekerjaan lebih efisien. Yang ketiga, kasih ruang buat diri sendiri. Nah, selain itu coba deh latih self-awareness dan compassion ke diri kalian sendiri. Misal, kalau kalian lagi nunda karena emang sedang capek atau stres, ya udah terima aja, jangan langsung nyalahin diri gitu. Riset juga nunjukin orang yang punya self-compassion lebih efektif buat ngurangin prokrastinasi karena gak gampang kejebak rasa bersalah yang malah bikin makin susah bergerak. Selanjutnya ada nih yang penting, yaitu future self-connecting, yaitu teknik yang digunakan untuk membantu seseorang membayangkan dan terhubung dengan versi diri mereka di masa depan. Coba bayangin deh, kamu kelar nyelesain pekerjaan yang ditunda terus kamu lega. Nah, penelitian bilang kalau kamu bisa ngebayangin hasil positif dari kerja keras kamu bakal lebih termotivasi buat mulai kerja sekarang juga. Lalu selanjutnya,
Kalian juga bisa coba aturan 2 menit. Apa sih aturan 2 menit? Kayak kalau ada tugas atau kerjaan yang bisa diselesaikan dalam kurang lebih 2 menit, langsung dikerjain aja, jangan kebanyakan dipikir gitu. Kayak misal beresin meja, terus rapiin sepatu, atau balas chat gitu kan. Penelitian bilang memulai sesuatu itu bikin kamu termotivasi buat terus lanjut. Jadi begitu kamu udah mulai, kemungkinan besar kamu bakal terus kerja tanpa menunda. Lalu yang selanjutnya ada bikin to-do list yang realistis. Juga penting gitu kan. Jangan nulis cuman kayak selesaikan kerjaanmu besok gitu. Coba dibikin lebih spesifik, kayak ditulis draft awal presentasi, terus nanti baca buku ini 10 menit, lalu bales email penting gitu. Cara ini bikin kamu lebih fokus dan gampang mulai karena tugasnya jelas dan gak terlalu umum. Lalu yang terakhir, kasih reward juga bisa, yaitu self reward gitu. Misal pas kamu udah selesai nyelesain satu tugas, coba kasih diri kamu hadiah-hadiah kecil, kayak misalkan beli es krim atau nonton drakor 1 episode aja gitu kan. Soalnya motivasi buat nyelesain tugas itu bisa datang dengan cara ini gitu, dan kadang bisa bikin kita lebih rajin buat kerjain tugas selanjutnya. Nah, oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang prokrastinasi dan solusi untuk mengatasinya. Semoga tips yang tadi aku bahas bisa membantu kalian semua buat lebih produktif dan ngelawan kebiasaan nunda-nunda itu. Ingat ya, prokrastinasi itu bisa diatasi, jadi jangan biarkan kebiasaan ini menghambat kalian mencapai impian. Jika kalian punya pengalaman atau cara lain yang lebih efektif, jangan ragu untuk berbagi ya. Terima kasih untuk sudah dengarkan podcast ini. Sampai jumpa. Semangat terus dan ingat, setiap langkah kecil itu berarti.